corona ini berputar. Halo? Ya, ya, kita ikuti. Berputar di Kabupaten Sampang. Saya tidak mau belanja orang Sampang belanja dulu keluar Sampang. Kita wajibkan masyarakat Sampang untuk belanja di Sampang, termasuk beras dan lain-lain. Maskernya Pak Bupati, masker batik atau gimana? Masker katun, Bunda, kain katun. Ya, katun dia dilapis tisu, Bunda. Kita pakai dana DD, Bunda. Jadi saya perintahkan kepada seluruh kepala desa untuk mengalokasikan dana DD untuk pembelian masker tersebut. Jadi kami bekerja sama dengan UKM kami. Ya, kalau memang ada desa di setiap desa itu tidak punya pengrajin, boleh minta ke desa sebelahnya. Kalau di desa sebelahnya tidak ada, maka saya minta koordinasi antar kecamatan. Kalau di seluruh kecamatan itu tidak ada, maka koordinasi dengan kabupaten. Dan alhamdulillah setiap desa, masyarakat desa antusias untuk membuat masker tersebut, Bunda. Karena memang masker tersebut dibeli oleh kepala desa. Dari kepala desa distribusikan kepada masyarakat, dikembalikan kepada masyarakat hasil jahitan atau masker yang sudah mereka produksi. Begitu, Bunda. Pak Bupati, ya, yang tadi 10.000 ODR, itu apakah mereka yang mudik, Pak Bupati? Mudik dari Malaysia, Bunda, Malaysia, Jakarta. Yang kita prioritaskan itu perlakuan khusus bagi mereka yang memang asalnya dari luar negeri. Ada dari Belanda juga, Bunda, ada di Spanyol, ada dari Amerika juga, ada juga dari Malaysia. Tentu setiap malam kita datangi rumah mereka untuk melakukan monitoring, Bunda. Sampang ini memang top lah Sampang ini. Ya, Bunda. Terima kasih Pak Bupati. Iya, gimana? Perlu saya laporkan juga, Bunda. Di sini ada PDP. Sebenarnya bukan PDP Sampang, mohon maaf. Kemarin yang ikut kegiatan haji yang di Surabaya yang 400 orang. Betul, ya. Yang lain kita sudah screening tidak ada. Saya cek tadi ke provinsi, alhamdulillah negatif. Ada satu pegawai puskesmas kita, salah satu puskesmas kita, waktu dia pulang dari Surabaya mengikuti itu langsung dia pulang ke Malang. Dari Malang dia pulang ke Pamekasan. Nah, di Pamekasan dia tidak boleh lagi ke Sampang, harus isolasi mandiri. Nah, jadi dia nggak masuk ke Sampang lagi, Bunda, langsung karena rumahnya beliau itu di Pamekasan. Dari Malang mengunjungi rumah suaminya, dari Malang langsung ke Pamekasan. Di Pamekasan saya minta kepada kepala dinas untuk dilakukan monitoring. Isolasi, saya minta untuk isolasi mandiri. Nah, kemarin sudah kita swab, Bunda. Saya minta ke kepala puskesmas dan kepala dinas kesehatan kita untuk dilakukan swab. Karena domisilinya Pamekasan, kami koordinasi dengan Pamekasan. Saya minta Pamekasan untuk melakukan swab. Nah, ternyata Pamekasan tidak mau. Padahal itu domisilinya di sana, gitu loh, Bunda. Artinya, PDP ini tidak pernah ke Sampang lagi. Setelah mengikuti acara, dia ke Malang, dari Malang pulang ke Pamekasan. Nah, ini yang positif, Bunda. Domisili di Pamekasan, semenjak dia pulang dari acara yang haji yang kemarin di Surabaya, dia ke Malang, langsung ke Pamekasan dan dia isolasi diri di Pamekasan. Harusnya dia PDP-nya Pamekasan, Bunda. Tapi kita minta juga karena dia kerja di sini, saya nanya perjalanannya, kemana aja dia jalan. Ternyata dia dari Malang ke Pamekasan. Sampai Pamekasan dia isolasi diri, artinya nggak ke Sampang. Baik. Itu, Bunda. Nah, ini positif nih di Pamekasan, Bunda. Terima kasih Pak Bupati. Salam untuk Pak Dandim, Pak Kapolres. Mudah-mudahan sukses semua, sehat semua. Siap, Bunda. Salam hormat, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kami ingin bersapa dengan Pak Bupati Sumeneb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Bupati, ini kan dua dari kabupaten di Jawa Timur ini yang masih kategori hijau. Satu, mudah-mudahan hijau terus. Nah itu, kami mohon resepnya Pak Bupati boleh dibagi. Ini ada Pak Wagub, ada Pak Sekda, ada teman-teman wartawan, ada Pak Kadifumas yang dari Polda juga dari Kodam. Kami semua ingin mendapatkan resepnya Pak Bupati Sumeneb. Monggo Pak Bupati. Ya, terima kasih Bu Gubernur dengan seluruh jajarannya yang saya hormati. Yang pertama, tentu saja
kami melaksanakan aturan-aturan yang ada, itu sudah pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kami menjaga kekompakan dengan semua Forkopimda. Ini mohon maaf sambil jalan karena emang tidak di rumah dinas ini saya. Oh ya, baik. Itu kekompakan. Yang ketiga, memang tiap titik di Kabupaten Sumeneb tentang kedatangan semua masyarakat Sumeneb yang di luar itu semuanya sudah pasti melalui tahapan-tahapan yang ada. Sampai sekarang ini misalnya sampai jam 2, karena memang saya belum punya yang jam 3 datanya. Kalau di Sumeneb jam 7 harus punya data saya, dan jam 3, tapi karena saya tidak di rumah dinas sekarang ini masih jam 2 tadi yang masuk ke kami yang pagi. Ini orang tanpa gejala sekarang sudah 20.845. Orang dalam pemantauan 35. Ini jelas ditambah dengan tentu saja pemantauan yang sudah 14 hari itu, yang sudah selesai 14 hari itu ada 88 pasien dan semacamnya. Sampai sekarang 0 pasien dalam pengawasan, 0, dan kasus terkonfirmasi juga 0. Jadi ini karena memang setiap titik kami lakukan untuk penjagaan dan semuanya di screening, semuanya dilihat kesehatannya. Kemarin saya terakhir misalnya di Peragaan itu jam 2 sampai jam 3. Itu hanya 1 jam saya di sana. Setelah itu diganti oleh Bapak Kapolres karena saya ada acara lain. Itu saja dari pagi jam 7 sampai kira-kira jam 2 itu sudah 900 sekian. Yang saya ingat 900 sekian, lebih 900 pokoknya. Dan itu orang yang baru datang, yang baru datang ke Sumeneb. Maksudnya mereka yang mudik itu Pak Bupati? Di antara yang mudik, ada lagi yang mungkin hanya dari Sampang mau ke Sumeneb, ada yang di Pamekasan juga, semuanya kan pastilah kita hentikan. Sehingga intinya memang kita melakukan semua yang masuk ke Sumeneb karena memang ini yang jadi kunci kami. Dan yang selanjutnya tentu saja memang ada kesadaran dari masyarakat. Itu yang saya lihat karena kekompakan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Jadi tidak sedikit misalnya pesta pernikahan itu gagal, bahkan banyak sekali yang gagal itu. Pengaduan ke kami dari masyarakat kalau sudah gagal pastilah ke bupati itu ya. Itu banyak sekali dan bisa itu alhamdulillah bisa tunduk kepada kami dan Forkopimda yang ada di Kabupaten Sumeneb. Saya kira intinya memang dari sisi pemerintahan kami kompak, aturan yang ada semuanya kita lakukan, dan tentu saja SE Bupati juga ke bawah langsung segera diturunkan. Dan di desa-desa sekarang sudah banyak di Sumeneb itu siaga, desa siaga COVID-19 itu sudah banyak sekarang. Bahkan tidak hanya sekedar itu, bahkan masker dan semacamnya tidak sedikit sekarang desa yang sendiri yang memang melakukan kegiatan itu. Dan di Sumeneb itu barusan sekarang saya pesan 500 alat pelengkap diri itu kepada wirausaha muda di Kabupaten Sumeneb. Untuk sementara 500 ini yang baru, ya, karena memang di Sumeneb kan ada program wirausaha muda 4 tahun ini, 5 tahun terakhir ini, dan setiap tahun kita sampai seleksinya sampai 1.000 anak-anak muda, tetapi tentu saja tidak semua 1.000 itu masuk, dan sekarang ini semuanya anak-anak muda yang di Sumeneb wirausaha muda ini yang yang melaksanakan masker dan semacamnya. Kita mesennya di sana. Bahkan bilik sterilisasi juga dilakukan di Kabupaten Sumeneb. Jadi di mana-mana bukan di Kalanget ini sekarang kalau ibu waktu ke Kalanget pasti ada di sana ada bilik. Di Kangian juga sudah mulai disiapkan, termasuk di Raas dan semacamnya. Baik Pak Bupati, boleh tanya, tadi ada 82 orang ya yang sempat dilakukan isolasi. Ada di antara mereka yang menolak enggak Pak Bupati waktu awal-awal mau diisolasi 14 hari itu? Jadi biasa, setiap yang baru pasti selalu ada yang menolak. Tetapi ketika pendekatannya itu benar pasti akan ikutlah kepada kita. Saya kira tinggal
tinggal bagaimana cara kita berkomunikasi. Walaupun tidak harus melalui Forkopimda, tetapi ada tokoh-tokoh desa yang bisa diundang. Saya kira kuncinya diantaranya tokoh-tokoh desa. Kalau banyak kenalan dengan tokoh-tokoh desa, itu saya kira amat mudah untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada di desa-desa itu. Baik, terima kasih Pak Bupati Sumeneb, Pak Bupati Sampang. Kuncinya rupanya Forkopimda melakukan koordinasi intensif dan turun di tingkat tidak sekedar desa, saya rasa di tingkat paling bawah supaya ada kesepahaman, saling menjaga supaya COVID-19 ini virusnya tidak menyebar, tapi justru bisa memproteksi, melindungi masyarakat baik secara pribadi maupun secara kelompok. Terima kasih Pak Bupati Sumeneb, Pak Bupati Sampang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kenapa kita